titik kita lakukan per tahun itu, dan selalu saja masalah ASN ini ada, dan satu yang menjadi persoalan adalah adanya diskriminasi dalam undang-undang ASN kita, undang-undang kepegawaian kita, terkait keberadaan P3K dan P3K paruh waktu, Pak Kepala. Mereka sama-sama mengabdi bagi Republik ini, kemudian sama-sama mengikuti tes, seleksi, dan lain-lain, tapi memiliki status yang sangat jauh berbeda. Nah, apalagi keberadaan mereka itu sangat ditentukan oleh kedaerahan akhirnya. Malah kerja-kerja mereka sama dengan kerja-kerja kategori SN lain gitu ya. Karena yang menentukan gaji mereka yaitu fiskal daerah, dan itu tergantung TKD, efisiensi dan lain-lain, itu yang mengakibatkan banyak kepala daerah yang memang akhirnya merasa dalam tanda petik frustasi dan ingin memberhentikan semuanya begitu ya, karena memang ketidakmampuan untuk melakukan penggajian. Sebenarnya ketidakadilan ini tidak boleh terjadi ya, apalagi di tubuh aparatur sipil negara terhadap P3K dan P3K paruh waktu ini. Kami sangat mendesak agar kategori aparatur sipil negara PNS ini dikembalikan menjadi satu kategori kembali. Ya ASN, gitu, tidak ada P3K dan tidak ada P3K paruh waktu sebagaimana yang lalu, dan hal itu yang harus dicarikan solusinya seperti apa. Karena kalau dari segi kinerja dan lain-lain, kalau kita ke daerah, kita malah yang P3K paruh waktu, P3K yang ada di daerah terpencil itu, kalau dihitung dari perspektif kinerjanya, mereka lebih full, lebih all out, lebih mengabdi dan lain-lain. Tapi diskriminasi itu, dan saya pikir diskriminasi ini tidak baik terdapat dalam sebuah basis kebijakan. Dalam konteks ini adalah undang-undang kepegawaian kita. Kami sangat, saya pribadi dan DPD mendorong agar dilakukan revisi terhadap kategori ini. Yang pertama. Yang kedua, diskriminasi ini kan akhirnya menyangkut kemana-mana terhadap mereka. Menyangkut kemana-mana kepada status dan tingkat kesejahteraan mereka. Di daerah saya itu, Pak, ada yang cuma dapat 150.000 per bulan. Dia mengajar guru, kemudian tenaga kesehatan itu bisa mengajar sampai 7 hari karena di kampung-kampung, Pak ya. Dan itu daerah terpencil. Karena memang kategori tidak adanya standar ya. Kalaupun dengan P3K dan P3K paruh waktu yang ada sekarang, kita tidak memiliki standar penggajian atau penggajian terhadap mereka ini. Akhirnya kondisi daerah yang menentukan. Tentu berbeda sekali dengan daerah-daerah kota dan daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya kuat. Seperti DKI, Jakarta misalnya maksud saya, atau beberapa kota di Jawa, dibanding daerah-daerah di terpencil di daerah sana, di Indonesia, di Sumatera Utara, di Nias, di Humbang, dan lain-lain, di Papua Barat. Nah, saya pikir jangan menciptakan diskriminasi terhadap kepegawaian kita melalui regulasi ini. Jadi saya berharap bagaimana revisi yang, karena memang isu revisi, narasi revisi Undang-Undang SN juga sedang kita bahas, sehingga kategori ini tidak ada lagi diskriminasi.